Mulai kok. Tes 1 2 3. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, kita masih melanjutkan ya materi terkait dengan ICFM ya. Kalau pada minggu lalu kita melihat secara general, secara umum perbedaan OCFM dan ICFM. Kemudian pada pertemuan ini kita akan melihat yang sedikit lebih detail ya terkait dengan parameter-parameter operasional yang nanti menentukan OCFM dan ICFM. Ya. Mungkin ada kalian sudah lihat videonya ya yang saya share di MS Teams ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah lihat semua kan?
Harusnya sudah loh. Sudah, Pak. Masih agak bingung itu, Pak, yang bagian penempatan jumlah FA barunya itu maksudnya, perhitungannya. Tapi udah dijelaskan sih, cuma ya belum terlalu paham saya. Oke, kita lihat sini. Slide ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Wah, gitu aja. Ada? Udah jelas, Pak. Tidak jelas. Oke, lanjut ya. Cepat. Kalau yang ini? Ini, oh ya, Pak. Enggak, ini saya bingung ini, Pak. Satuannya yang di nuclear fuel cycle cost itu ada mils itu maksudnya apa ya? Mils atau apa itu? Yang satuan di label Y-nya. Oh, mils itu per per 1000 itu kan, atau apa namanya? Ini kan berarti bukan per 1000 ya, ribu ya malah ya. Jadi sekian ribu per kWh ya. Ini kan biaya fuel cycle cost totalnya itu ya. Nah, kita dapatkan sekian ribu per kWh-nya gitu. Ya. Milsnya itu maksudnya seperti itu. Ya, kayak seperti per mil itu kan juga per 1000 ya. Nanti kalau di sini kan kita dapatkan kalikan 1000 itu nilainya itu. Ini kan biaya total untuk untuk satu siklusnya. Gitu ya. Oh iya, Pak. Pak, itu KW-nya KWH listrik atau ya, Pak? Udah elektrik ya? KW-nya ya, KWH listrik. Ini 4 faktornya ini sudah cukup jelas juga ya, mengapa kadang kita bisa perlu pertimbangan 4 hal tersebut. Ya, sudah jelas, Pak. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau misalnya 4 musim, 2 musim gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kayak gini kayaknya cepat ini. Cepat selesai. Oke, slide yang keempat. Ini kita perlu pertimbangan biaya siklus bahan bakar, biaya penggantian daya, dan biaya outage ya. Outage itu ONM ya, operation and maintenance. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ya, cukup jelas juga ya. Oke. Kita lanjut. Nah, slide yang kelima. Ada pertanyaan? Atau mungkin sekarang saya yang tanya, sekarang gantian. Jessica, sudah lihat ininya videonya kan ya? Oh, sejujurnya saya belum habis nonton videonya, Pak. Oh, Soalnya minggu lalu kan saya nggak hadir, jadi saya nonton video minggu lalu justru, maaf Pak. Yang ini malah belum. Iya belum Pak, maaf Pak ya. Iya, oke. Bu Hori? Iya Pak. Nah, sudah lihat videonya belum? Belum Pak. Oh, belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Sampai mana? Sampai menit ketiga Pak. Sampai slide ketiga? Sampai menit ketiga. Hah? Menit ketiga. Oh, menit ketiga masih iya. di awal berarti. Iya Pak. Oke, Ziljian. Halo? Oh, kok nggak ada? Jefferson. Iya Pak. Sudah lihat videonya belum? Sempat sih Pak untuk capital cost dari sambil main HP. Tapi kenapa Pak? Mungkin bisa kalau dipicu. Tapi sebenarnya
saya bingung aja sih Pak. Maksudnya kan capital energy cost ini yang kayak definisinya itu kenapa nggak tidak terpengaruh oleh pengoperasian reaktor itu agak nggak masuk di saya. Karena kan untuk capital itu kan kayak yang perlu di awal gitu loh. Pasti itu sebenarnya pasti masuk ke dalam pengoperasian reaktor. Karena capital itu kan kayak biaya yang harus dikeluarkan mau nggak mau. Hmm. Kenapa nggak masuk dalam perhitungannya? Sedangkan itu kan capital itu pasti dikeluarkan oleh seorang yang ingin meng apa ya manajemen suatu teras reaktor tersebut untuk energi. Hmm. Yang Anda maksudkan atau yang Anda tangkap dengan capital cost itu apa? Iya Bang, ya capital itu kan uang yang dikeluarkan untuk membangun suatu sistem tersebut ya. Berarti kan kalau itu berarti buat ngebangun. Hmm. Terus? Harusnya itu kan juga masuk ke dalam perhitungan untuk nuclear energy cost juga gitu loh dalam suatu energi. Iya. Maksudnya kayak apakah nuclear energi itu berarti batasannya cuma sampai biaya yang diperlukan untuk reaksi fisinya atau gimana? Saya agak maksudnya kurang setuju aja sih, maksudnya untuk capital energy cost itu nggak masuk ke dalam. Ini bukan nggak masuk, ini kan tetap dijumlahkan tuh ini. Iya, tapi kenapa nggak masuk ke dalam perhitungan yang setelahnya gitu, yang plus? Kenapa nggak dijadi satu persamaan aja nggak dalam pembagian apa sih itu namanya pecahan itu, Pak? Oh, kenapa tidak masuk ke sini? Ah, Karena di sini Anda bayar utang sebenarnya. Gitu kan? Itu kan apa namanya? Anda katalah misalnya sebagai pemilik itu kan, Anda harus punya modal. Biasanya kan modalnya loan gitu kan, seperti itu. Kemudian apa namanya, loan itu dikeluarkan pada saat bangun, ya. Pada saat bangun itu kan reaktornya belum dioperasikan, ya. Nah, pada saat reaktor itu sudah jadi, sudah dioperasikan, Anda kan harus mengeluarkan uang untuk bayar loan-nya itu kan, bayar bayar utang banknya itu kan. Nah, itu dimasukkan ke dalam ini, tapi itu kan sudah bisa diperkirakan ya. Katakanlah apa namanya pinjamannya misalnya sampai dengan 20 tahun itu, ini kan bisa apa namanya bisa dihitung gitu kan nanti dalam tahun ke-10, tahun ke-11 ini berapa yang harus dikeluarkan untuk dikembalikan. Itu capital cost-nya kan seperti itu. Tapi ini kan tidak apa namanya tidak terpengaruh oleh pengoperasian reaktor. Reaktornya mau jalan atau reaktornya berhenti, Anda kan tetap mengeluarkan. Nah, makanya tetap bayar itu kan, bayar pinjamannya itu. Nah, makanya ini capital cost-nya ini kan keluar dari ini, dari yang plus ini yang apa namanya yang nilai fraksi itu. Tapi ini tetap muncul ke dalam efektif nuclear energy cost itu kan. Ini tetap diperhitungkan ya kan apa namanya tentunya dari sisi ekonomi nggak mungkin itu tidak diperhitungkan ya itu tetap diperhitungkan. Cuma dalam apa namanya nilainya besarannya ini itu tidak terpengaruh oleh pengoperasian reaktor. Yang terpengaruh anunya itu apa ya? Yang ini gitu kan. Apa namanya? Operation and maintenance, kemudian fuel gitu kan. Kalau misalnya apa namanya? Misalnya reaktornya padam gitu kan. Nah, berarti kan apa namanya? Cost untuk anunya kan tidak kan apa namanya? Apa kita harus mengeluarkan cost untuk apa perbaikan misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian bahan bakar kan juga demikian ya. Ini fuel itu kan kalau kita mengoperasikan ya tentunya kita perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan bakarnya itu. Tapi capital cost kan tetap keluar ya. Reaktornya mau jalan atau tidak ya apa yang ngasih loan itu banknya kan tetap nagih terus gitu. Maksudnya kayak gitu ini. Oh, oke. Ya, Pak. Gitu, ya. Nah. Oke, ada lagi yang di sini. Oke.
Oke, ini saya ceritanya apa ini ya, yang di video? Ada yang bisa menjelaskan ini? Itu Oh ya, Niko. gak apa susu aja. Wahyu banget. Mohon. Itu mau menentukan yang itu Pak, apa yang optimal yang mana, apa namanya, cycle-nya, panjang cycle length-nya. Kalau dilihat dari apa namanya, pengoperasiannya. Kan kalau yang kemarin itu diambil yang tengah ya, soalnya dengan apa daya berapapun yang diminta itu dia termasuk yang relatif rendah gitu. Jadi yang ya itu 517 ya. Oke. Jadi menyatakan apa cost-nya ya, kalau dioperasikan berapa lama, terus kemudian ini sebagai fungsi apa ini? Masing-masing garis ini, masing-masing kurva menyatakan apa? Yang 55 per dolar per kilogram, 110 per kilogram ini apa ya? Per kilogram itu kilogram bahan bakar, Pak. Apa? Per kilogram bahan bakar. Oke, ya di anunya ya apa namanya fuel cost-nya ya, anunya apa harga bahan bakarnya ya. Ini ya, kita punya sekian, misalkan kita memiliki 55 dolar per kilogram ya, nanti kan kita melihatnya kan ini ya, yang warna yang apa itu biru tua itu ya. Kemudian reaktor dioperasikan sekian hari gitu, 335 ya, maka fuel cost-nya sekian gitu kan, terus seperti itu ya. Dan dari sini perhitungannya kita mendapatkan kira-kira yang di tengah ini yang apa namanya yang memberikan nilai terendah ya full cycle cost-nya. Jadi perkiraannya kan nanti oke lah kita sepertinya apa namanya kita operasikan di kisaran ini ya 500-an hari gitu ya. Oke. Pak Alek, kan yang di video itu Bapak juga bilang kan kalau misalnya PLTN beli bahan bakar tuh langsung untuk beberapa cycle kan, jadi bisa 5 tahun gitu. Nah itu kan nanti harga, kan kita beli harganya di awal kan harga tetap gitu kan. Nanti kan kalau misalnya naik kan berarti PLTN-nya untung. Nah tapi kalau misalnya turun artinya kan rugi anggapannya PLTN-nya. Soalnya kan harusnya bisa kalau beli lebih dikit, kemudian dia beli berikutnya dengan harga yang lebih rendah kan anggapannya bisa lebih untung gitu. Apa itu nggak jadi salah satu perhitungan dalam operasi PLTN, Pak? Ya bisa juga. Makanya cuma kan kita apa namanya kalau kembali yang di slide kemarin itu kan fuel cost-nya kan tidak besar ya, sekitar berapa 30% dari totalnya itu. Nah jadi apa untung ruginya itu pun ya sebenarnya tidak terlalu besar signifikan. Ya memang makanya kan perhitungannya kan tidak sampai jauh sekali, misalnya udahlah ini sampai 20 tahun ke depan itu kayak orang nimbun gitu lah. Ya nggak tahu 20 tahun ke depan ternyata kok harganya anjlok kayak gitu. Paling mungkin beraninya ini pertimbangan juga ya, namanya apa namanya semacam memberikan cadangan tapi juga tidak terlalu jauh ke depan ya salah satunya seperti itu gitu kan. Perkiraan prediksi 5 tahun mungkin tidak terlalu berubah banyak, kalaupun berubah kayaknya tidak akan memberikan efek yang signifikan gitu. Oke, ada lagi yang lain? Mau tanya Pak. Itu Pak, yang di Legend di kanan itu kan harganya beda-beda Pak per kilogramnya. Itu kenapa ya Pak? Apa karena pengkayaannya lebih tinggi jadi harganya lebih mahal atau gimana ya Pak? Ya tergantung dari ininya, apa namanya bisa tergantung dari pengkayaan, atau juga tergantung dari ininya apa namanya harga uranium yang di pasaran. Ini kan semacam perkiraan ya, perkiraan kalau misalnya katakanlah harga bahan bakarnya itu 55 dolar per kilo, misalnya seperti itu, didapatkan grafik seperti itu. Kemudian ini semacam apa namanya studi parameter gitu kan. Ini kalau kemudian
harganya tuh naik 2 kali lipat menjadi 110 kayak gitu. Nah, didapatkan grafiknya seperti itu. Kalau kemudian naiknya menjadi 165, ini kan berarti nambah lagi kan $55 lagi itu kan, dapatnya seperti ini. Kemudian kalau yang menjadi 220 ya, ini kan berarti 4 kali lipatnya dari yang 55 kan itu kan, didapat seperti ini ya. Jadi ini sekedar studi parametrik aja. Kalau misalnya harga uraniumnya kemudian berubah, kemudian biaya untuk pengkayaannya itu juga berubah sehingga mengubah ini harga bahan bakarnya ya, ini kita bisa melihat di sini perubahan fuel cycle cost-nya bagaimana. Jadi kita bisa melihat juga sebenarnya kalaupun misalnya ini seperti pertanyaannya Al-Mansur tadi ya, ini naik bahan bakarnya naik ya dari 55 ke 220 ini kan tidak berarti fuel cycle cost-nya naik menjadi 4 kali lipatnya kan, tidak kan. Ini dari 10 menjadi 14 kan, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi pengeluarannya yang dikeluarkan itu ya memang naik, tapi ini naiknya tidak sampai dengan 4 kali lipat seperti kenaikan harga bahan bakarnya. Ya. Atau juga sebaliknya itu kan, karena kondisi saat ini itu 220 per kilogram itu kan, tapi kemudian 5 tahun ke depan harganya anjlok itu kan, anjlok jadi 55, 4 kali lebih rendah biaya ininya. Tapi bukan berarti kemudian untungnya jadi banyak gitu, karena fuel cycle cost-nya ini turunnya kan hanya 4 mil per kWh seperti itu. Jadi tidak kemudian jadi rugi 4 kali lipatnya kan. Ya, jadi yang ini merupakan semacam studi parameter ya, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perubahan bahan bakar, harga bahan bakar ya terhadap fuel cycle cost yang dikeluarkan gitu kan. Seperti itu. Tadi yang tanya siapa ya? Saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Alex. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak lanjut. Nah, ini ada yang mau cerita tentang slide ini? Kayak tadi Nicholas mau cerita kayaknya. Oh iya sih Pak, ya gak apa. Ini mau yang tadi sih, kok yang ini gak apa juga sih. Ini kalau apa ya? Ini sebenarnya udah pernah ya. Jadi kalau yang FPD itu kan efektif full power day ya. Jadi kayak apa istilahnya, kayak kalau ekuivalennya itu kalau misalkan reaktor jalan full pada 100% daya itu jadinya berapa hari gitu. Nah itu CF capacity factor kali itu test cycle. Capacity factor itu luas area di bawah kurva ya, luas A, maksudnya dayanya reaktor, total dayanya reaktor, energi berarti ya, energinya reaktor per rated tuh, yang rated berarti kan dia kan kalau itu nggak mungkin nyala terus ya. Nah jadi yang luas bawah kurvanya per yang sebenarnya yang teoritisnya begitu. Yang nggak mungkin nyala terus apa? Reaktornya ya itu reaktornya Pak, itu jadi CF dia. Jadi dinyatakan dalam CF gitu. Nah, terus nanti T cycle tuh panjang siklus. Terus ya udah. Oke. Ya ini sudah pernah kita anukan dulu, kita bahas ya. Kayaknya yang terakhir itu yang menjelang ya. Di awal sama menjelang itu ya, menjelang UTS itu ya, nggak salah. Kita kembali ke ini. Oke. Ya ini juga ya. Ini gampang kan ya contohnya ini. Dari sini diketahui powernya 3411 MW thermal. Ini seperti seperti untuk PWR standarnya Westinghouse ya. 3411 MW thermal. Pertanyaan saya, berapa megawatt elektrik ini? Tergantung efisiensi nggak sih Pak? Kemarin berapa? 30% ya kalau nggak salah, 33% gitu. Oke. Ini berapa? 1000 paling, 1000-an.
1137 ya itu. Ya, kisarannya sekitar 30-33% ya. Ya. Ya, ininya juga bisa bisa bervariasi juga ya setiap siklusnya efisiensinya, tapi kan kisarannya sekitar itu. Yang sekitar 60-70% kemana energinya? Hilang di hukum termodinamika, Pak. Kan buat apa, kan nggak mungkin 100% kan, Pak. Maksudnya kan dia antar siklusnya, nanti kan ada perpindahan kalor, tapi kan nggak 100% gitu, Pak. Terus buat ubah jadi energi gesekan yang di turbin, terus pas terus ada pressure drop-nya juga gitu-gitu, Pak. Terus? Ya udah hilang. Hilangnya sampai 70% gitu. Gede banget. Iya, Pak, gede. Mau gimana lagi, Pak? Oke, ada lagi yang mau jawab. Nah, ini kan sisanya kan 1000-an ya, 1.100 megawatt gitu kan, yang bisa jadi listrik. Izin jawab Pak Alex, itu Pak keluaran reaktor itu Pak kan yang bisa dipakai buat kogenerasi juga, buat penghangatan lingkungan, terus habis itu buat produksi hidrogen tuh pakai yang 70% tadi Pak. Kalau sepemahaman saya di mata kuliah kogenerasi. Itu kalau dikogenerasi, kalau tidak? Kalau tidak dikogenerasi? Ya sisanya setuju sama Niko Pak, kan konversinya nggak 100% gitu Pak. Oke, mengapa tidak bisa 100%? Ayo, ingat-ingat lagi. Itu Pak, hukum termodinamika, Pak. Ya, hukum termo keberapa? 1 ya. Hukum termodinamika ada berapa toh? 3+1, Pak. 3+1. Ya, tapi ada yang 0 kalau nggak salah. Oke. Ada yang ke 0, terus 0, 1, 2, 3. Nah, yang ini yang hukum keberapa? Dua, Pak. Pertanyaannya sambil ke sana ke sini gitu ya. Berapa? Hukum kedua ya, Pak. Hukum kedua. Oke, ya. Hukum kedua itu terkait dengan apa? Entropi. Ya. Ya. Selain dengan entropi, biasanya dinyatakan dengan apa? Ada statement dari orang tertentu yang menyatakan tentang ini efisiensi itu. Energi panasnya nggak bisa diubah seluruhnya ke energi mekanik ya, Pak? Oke. Ya. Itu siapa yang menyatakan itu? Clausius ya? Enggak, Karno, nggak tahu Pak. Tahu itu doang. Yang menyatakan Pak. Clausius atau Kelvin Planck? Kelvin Planck, Pak, harusnya. Seingat saya. Oke. Clausius? Bukan ya? Enggak tahu, lupa ya. Oke, kalau Kelvin Planck itu kan menyatakannya apa? Tidak mungkin untuk membuat suatu siklus heat engine itu ya, mesin kalor yang akan yang akan menyerap semua energi dalam bentuk heat, dalam bentuk kalor menjadi 100% menjadi kerja. Dia kan nyatakannya kan seperti itu, Kelvin Planck. Ya, jadi ini yang kita nyatakan sebagai ini efisiensi termal gitu kan. Jadi rasio dari kerja ya sebenarnya kerja turbin kan, kerja turbinnya kemudian
terkonversi menjadi energi listrik. Dibagi dengan kalor, gitu kan. Kalornya dari mana ya? Dari reaksi fisi. Nah, pertanyaannya, kalau tidak bisa 100%, nah sekarang heat yang tidak bisa dikonversi itu kemana itu? Ayo. Kebuang, Pak. Kebuang ke? Ada yang ya ke lingkungan, ada yang ke reservoir. Kayak tadi kata Jason, ada yang pendinginnya kan sebenarnya dia kalor yang diambil kan nggak 100% kan. Nah, itu nanti jadi di pendingin itu nanti kebuang ke kondenser langsung kan jadinya. Kan itu tetap masih panas sebenarnya. Oke. Jadi ada yang intinya ada yang terbuang gitu ya. Nah, terbuang kemana gitu kan? Nah, biasanya biasanya kalau mana ini? Kembali ke sini. Ini tombolnya kok hilang tuh. Tombolnya zoom untuk milih share kok hilang. Kok aneh. Masih share screen Pak, soalnya Pak mungkin. Ya? Masih share screen nih. Jadi kalau milih lagi ya ditutup dulu mungkin. Bentar. Makanya yang ininya kok nggak kelihatan. Saya share screen ini aja tuh, PPT-nya Pak. Iya. Bukan semuanya kan? Iya, bukan Pak. Bentar, ini biasanya kan muncul itunya kok. Di mana ini anunya? Kok aneh? Oh, ini kok posisinya. Ketutup ya. Nah, ini kalian kan ikut PPDM. Yang PBR. Sekarang Anda tentunya masih ingat ini kan, skema ini yang 20%, 70%-nya tuh yang kemana tuh sebenarnya? Itu cooling tower, Pak. Ke cooling tower. Ada lagi yang lain? Atau setuju? Oke, ini ya. Jadi yang hilangnya itu yang ke sini ya. Jadi yang bisa kalau ini kan ditransfer ke sini ya. Energi termalnya, energi kalornya ini yang kalau di PWR kan berarti yang key in-nya ya. Kalau dari siklus termodinamika kan berarti sebenarnya kan yang di sini ya, yang di steam generator ini. Kalornya digunakan untuk menaikkan entalpi ya dari feed water yang sifatnya cair kemudian menjadi uap gitu kan. Nah, uapnya kemudian dimasukkan ke turbin untuk menghasilkan kerja. Nah, tapi tidak 100% itu kan bisa menghasilkan kerja, itu kan yang dihukum termodinamika kedua, jadi masih ada yang yang tidak bisa dikonversi. Nah, yang itu gimana anunya? Ya di sini gitu kan, di kondenser gitu kan, dibuang. Jadi yang 60-an sampai 70-an% itu ya di sini gitu ya. Kalau yang ini yang hilang-hilang di sini ya memang ada gitu kan. Kalau dari sisi hukum termodinamika kedua kan juga menyatakan seperti itu ya, ada yang energy loss-nya juga ya. Kalau ini kita berbicara tentang yang konsep exergi itu kan, exergi itu. Jadi ada friksi, kemudian ada
apa namanya heat transfer atau misalnya ada apa isolasi yang tidak katakanlah tidak bagus gitu ya. Terus kemudian ada proses throttling, itu perubahan tekanan seperti ini. Throttling di sini ini kan juga sebenarnya menghilangkan kualitas energinya ya, atau exerginya gitu. Nah, tapi ini nilainya tidak sampai 70% gitu kan. Yang total di sini nggak sampai 70%. Yang 70% itu ya yang di sini, ya, yang di kondenser. Artinya Anda membuang beban ke lingkungan ya, sekitar 2000 megawatt termal. Jadi 2 kali dari yang bisa dihasilkan untuk menjadi listrik, gitu kan. 1000 jadi listrik, yang 2000 dibuang aja ke lingkungan. Nah, ini kan energi waste kan ya, rugi kan kalau kita anukan seperti itu. Makanya tadi Jason mengatakan ini kan bisa digunakan kogenerasi. Ini eman-eman itu kan kan masih panas kan, suhunya kan masih tinggi gitu. Suhunya masih tinggi, energinya besar ya, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, itu yang kemudian mendasari untuk untuk proses kogenerasi. Ya, jadi kalornya dimanfaatkan. Oke, sekarang saya kembali lagi ke sini. Hilang malah. Oke, ini rated power-nya 3.400, panjang siklusnya 548 hari atau 18 bulan, CF-nya 90%, loading-nya ya, ini bahan bakarnya ya, 89,9 metrik ton uranium, ya, berarti kebutuhan energi siklusnya ini kan 3.411 kali sekian hari kali K0,9 ya, karena CF-nya 90%. FPD-nya ini berarti 548 kali 0,9, benam siklusnya ya berarti ini ya 1.682.305 dibagi dengan loading awal ya, kita dapatkan 18.713 MWD per metrik ton uranium. Ini yang kita sebut sebagai burn up cycle ya, burn up dalam satu siklusnya. Oke, berikutnya stretch out. Ini saya sudah belum ya cerita di itu ya, kayaknya sudah juga ya yang di video. Udah Pak. Ada pertanyaan terkait ini? Pak, saya pengen nanya Pak, sebenarnya ini tuh kan maksudnya dilakukan, maksudnya efek samping dari ada operasi stretch out ini kan T-cycle-nya jadi lebih lama Pak. Kalau gitu sebenarnya setiap reaktor sebenarnya mencoba untuk melakukan ini nggak sih? Sebenarnya buat supaya T-cycle lebih lama, jadi buat pergantian siklusnya jadi lebih lama, jadi lebih hemat. Sebagian besar ya, karena seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita mungkin di video ya sudah bilang ya, kalau kita mengoperasikan dengan waktu yang lama kan revenue yang didapatkan kan lebih panjang gitu ya, lebih besar ya. Karena yang harga yang dijual kan lebih banyak ya energi yang dianukan. Jadi sebagian besar reaktor saya menggunakan ini operasi stretch out itu. Ya, tidak langsung operasi full terus kemudian langsung berhenti, itu enggak ya. Jadi nanti ada ada cost down-nya itu ya. Nah, pelan-pelan dayanya diturunkan, suhunya lebih rendah, baru kemudian dihentikan. Biasanya kayak gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang terkait ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai ke
ini ya penentuan FA dan PP yang akan digunakan. Ya. Tadi kan berarti sudah perhitungkan perkiraan lamanya berapa, lama pengoperasiannya gitu kan. Tinjauannya dari apa namanya siklus apa namanya, misalnya dari cuaca, kemudian dari harga bahan bakar, pengoperasian dan lain-lain, kemudian kan diperkirakan anunya apa namanya yang panjang siklusnya kira-kira sekian bulan, seperti itu. Nah setelah itu kan berarti nanti ini menentukan ya FA dan BP-nya itu yang akan digunakan seberapa besar ya. Ini nanti kan ada hubungannya kan dengan ini gitu kan. Kalau sudah ditentukan apa namanya panjang siklusnya kayak gitu, berarti nanti ini bisa diperkirakan kebutuhan energi siklusnya, nanti burn up cycle-nya sekian. Nah dari ini nanti larinya nanti kan ke sini gitu kan. Berapa fuel assembly yang akan digunakan. Ya. Termasuk juga burnable poison ya kalau Oke, ada pertanyaan yang di slide ini? Ini nanti kalau apa namanya minggu depan, kalau saya share videonya tolong dilihat dulu ya sebelum pertemuan nanti biar nyambung. Kalau enggak nanti nanti ya kelewatan ininya informasinya ya. Sebentar. Oke, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan region dan batch? Sudah cukup jelas ya pengertian fuel region dan fuel batch ya? Iya Pak, cukup jelas Pak. Terus yang ini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas juga? Udah Pak. Tadi si Jason apa namanya? Susu tadi bukan ini ya pertanyaannya ya? Bukan Pak, yang setelah ini. Oke. Kalau yang belum belum lihat video saya, paham nggak melihat tabel ini? Belum Pak. Ya? Belum Pak. Saya ini vertikalnya itu Pak yang super A, super B-nya itu belum seperti maksudnya Pak. Ya. Susu bisa dijelaskan nggak Su? Itu ada A, B, C, D itu maksudnya gimana gitu ya? Sepemahaman saya itu kan yang cycle yang pertama kan nama regionnya gitu Pak, sepemahaman saya kemarin. Ya misalnya yang super A itu pertamanya ada 50 fuel assembly, bukan 50 FA itu. Nah, dengan variable poison loading-nya itu kan ada 8% delta RO-nya itu. Ini yang nomor ini menyatakan apa? Angka-angka ini? Cycle-nya. Region. Region-nya. Itu dari atasnya ini. Region-nya. Yang ABCD adalah batch-nya itu. Ya. Apa bedanya region dengan batch? Kalau batch itu pengayaannya itu ya yang sama. Jenis bahan bakarnya sama. Kalau region ya regionnya, lokasinya. Pasti masukin. Pasti masukinnya ya beda-beda. Oke. Terus dari sini. Jadi pada siklus pertama ini ada berapa region di sini? Regionnya ada 3 artinya itu ya. Oke ya. Dipakai 3. Ada 3 region di sini ya. Region 1, 2, 3. Kemudian yang region 1
ini dibagi menjadi 4 batch. Ya. Ya. Ini kan yang ini 4 batch yang berbeda ya. Batch A, batch B, batch C dan D. Ya. Yang region 1 batch A itu ada 50 gitu kan, 50 fill assembly. Kemudian yang B, C, D masing-masing 1 gitu kan. Kemudian yang region 2 ini total ada 52, yang region 3 total ada 52. Ya, ini pada siklus pertama. Nah, kemudian pada siklus yang kedua diganti artinya Pak, itu ada yang dikeluarkan yang di region, misalnya yang region 1 batch A itu kan 0 jadinya. Terus yang di region 4-nya ditambahkan dengan batch A gitu. Ada yang jadi 0, ada yang ditambahkan gitu. Ini kan kita lihat ya, yang 1A dari 50 jadi 0, berarti kan ini dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan dari reaktor. Yang B gimana? Yang B ini masih tetap ya. Ini masih dipertahankan ya, 1 fill assembly. Yang C dan D ini dikeluarkan ya, dari 1 jadi 0, 1 jadi 0, berarti kan ini yang dikeluarkan. Nah, berarti yang dikeluarkan ada berapa? Ada 52 kan? 50 dari A, tambah 1 dari C, tambah 1 dari D. Jadi yang dikeluarkan 52. Artinya berarti kita harus menambahkan 52 fill assembly baru. Nah, itu dipenuhi dari mana? Dipenuhi dari ini, ya, region 4. Ya, region 4 masuk, totalnya ada 52. Tapi itu di split, gitu kan? Ada 2 batch, ya. Yang 51 itu adalah batch A, yang 1 ini batch B. Ini totalnya 52. Jadi keluar 52, masuk 52. Ya. Jadi nilainya masih tetap sama. Nah, itu yang siklus ketiga ini juga serupa ya. Nah, yang menarik ini 1 jadi 0 ini berarti keluar ya. Nah, tapi yang ini 1C, ini 0 jadi 1, ini berarti dimasukkan lagi, ini apa namanya, reinsert ya. Sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi. Mengapa seperti itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin bernapnya kurang Pak masih. Ya, bernapnya itu belum sampai maksimum. Belum maksimum ya. Belum tercapai batas maksimumnya, jadi masih bisa digunakan lagi. Jadi ini dimasukkan lagi. Kemudian ini yang region 2 ini jadi 0, ya berarti ini keluarnya berapa ini berarti? 52 ya. Keluarnya. Ini keluar 52. Ya. 52 ya. Ini kan 52 1 tambah 1 kan? Ya. Berarti kan keluarnya ini 52. Yang keluar 53 mestinya ya. 52. Oh. Lah yang ini kan 52 jadi 0, 1 jadi 0. Berarti kan keluarnya 53. Ya. Keluarnya 53. Masuk harus 53. Ya. Yang 1 dari sini ya, dari region 1 masuk 1, sisanya berarti 52. 52 dipenuhi dari ini. Region 5 itu ya. Region 5. Ya, region 5 ini 51 dan 1. Kayak gitu. Ya. Nanti demikian seterusnya. Ini kalau 4 ini berarti yang dianukan yang D ya, ini ya region 1D ini yang dimasukkan lagi ini. Masukkan, yang ini keluar, ini masuk. Terus kemudian region 3-nya ini keluar ya. Region 4 ini masih tetap ya. Region 5-nya masih tetap. Terus nanti kira-kira apa? Nanti nambah di sini ya, yang region 6 ya. Region 6-nya nanti ada yang dimasukkan ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini secara umum masing-masing masing-masing fuel assembly ini akan berada di di teras sepanjang 3 siklus. Ya, gitu kan. Kalau kita lihat dari 4 ini, 4A ini kan 51, 51, 51 terus kemudian hilang ya. Ini nanti juga demikian ya, yang 3 ini kan 52, 52, 52 ya. Ini kalau sudah agak ke sana itu ya,
siklusnya udah agak apa namanya agak besar angkanya ya, ini nanti akan kira-kira akan berulang lagi gitu ya, seperti kondisi steady gitu. Jadi apa namanya nanti akan ada yang dikeluarkan sebesar 52 ya, mungkin di split gitu ya, mana yang keluar kayak gini, mana yang masih dipertahankan, terus kemudian masuk lagi 52 lagi, nanti di split ada yang 51 dengan 1, kira-kira seperti itu. Nah, masing-masing ini nanti akan mengikuti di sini 3 siklus. Kayaknya yang ini nanti yang B ini kayaknya nanti akan 4 siklus gitu ya. Tapi yang A kayaknya nanti akan tetap 3 siklus kayak gitu ya. Nah, kayak nanti kita lihat ketika di apa namanya pendekatan LRM itu kalau kita dalam satu reaktor itu kita menggunakan 3 region ya, seperti ini ya. Kita loadingnya ini kan 3 region ini kan. Region 1, region 2, region 3. Kemudian siklus kedua ini region 1 kan dikeluarkan ya. Hampir semuanya ya kecuali 1. Ini juga masih ada 3 region kan, region 2, region 3 dan region 4. Siklus 3 ya. Ini yang region apa namanya? Region 2-nya dikeluarkan ya. Tapi totalnya ini masih tetap ada 3 region gitu kan. Apa namanya? Region 3, region 4 dan region 5. Nah, yang region 1 ini tambahan gitu ya. Ini apa? Satu field assembly yang diambil dari region yang terdahulu gitu. Seperti itu. Jadi secara umum biasanya kita menyatakan kalau kita menggunakan tiga region ya nanti lamanya satu field assembly di dalam teras reaktor itu ya sebesar 3 siklus. Jadi kalau kita menggunakan N region, N-nya sembarang, ya, maka lama field assembly di dalam reaktor itu adalah panjang N siklus juga. Jadi secara umum nanti kita dapatkan apa namanya perhitungan anunya seperti itu, perhitungan sederhananya seperti itu. Oke, nah constraint. Nah constraint ini nanti ini terkait dengan itu ya. Batasannya ya, bagaimana bahan bakar itu harus ini yang ditanyakan Susu yang di sini ya, bagian ini. Iya, Pak. Jadi kalau secara umum di sini kan constraint-nya adalah pengkayaan bahan bakar maksimum ini harus lebih rendah atau sama dengan pengkayaan maksimum yang diperbolehkan, ya, nggak bisa sembarangan ya menetapkan pengkayaan bahan bakar maksimum. Ya. Kemudian fuel discharge burn up-nya ini juga harus lebih rendah atau sama dengan burn up maksimum yang ditentukan dari batasan material. Ya, misalnya batasannya 50.000 megawatt D per ton, ya itu tidak boleh dilewati nilainya. Ini ya, ini yang nilai tipikal batas discharge burn up rata-rata regionnya ini dibatasi seperti ini. Untuk PWR ini 45 sampai 50 gigawatt D per metric ton uranium. Untuk BWR 40 sampai 45 gigawatt D per metric ton uranium. Ini batasan maksimalnya. Gitu. Oke, yang ditanyakan Susu apa? Yang itu Pak, apa namanya? Yang misalnya region, bukan ini Pak, yang setelahnya ini, yang perhitungannya. Maaf. tadi tanya itu. Oh, saya juga tanya Pak, yang ini Pak, yang alasan kenapa burn up maksimal itu ada, apakah integritas material atau karena masalah safeguard gitu Pak, misalnya? Ya, yang ini terkait dengan materialnya, ya. Karena semakin besar burn up-nya ini kan berarti iradiasi material fuel, besar gitu ya. Itu kan juga besar, fluensinya kan besar itu kan. Ini kan punya integral V dt itu kan. Fluensinya besar itu berarti apa namanya? Bahan bakar cladding atau apanya itu juga nggak bisa nahan fluence sebesar itu artinya. Jadi ininya baik itu dari cladding maupun dari ini ya, dari apa namanya? Dari bahan bakar itu sendiri. Karena kalau misalnya kita menggunakan ini kan UO2 ya. Ya.
bakarnya untuk PWR kan kita menggunakan WO2 itu. Nah, WO2 ketika burn up-nya sudah besar itu nanti kan muncul crack gitu kan. Retakan, kemudian nanti di bagian tengahnya itu nanti terkumpul gas-gas produk fisinya itu kan nanti kan ngumpul di bagian tengah itu ya. Nah, ini kalau diteruskan sampai lebih besar lagi ya ini nanti bahan bakarnya gagal gitu kan, dia akan swelling ya, kemudian ada interaksi antara bahan bakar dengan cladding gitu. Nah, terus sifat sifat kekuatan materialnya itu juga berkurang ya, dia jadi getas itu kan, mudah pecah gitu. Nah, makanya ini harus dibatasi ya, dan nggak boleh terlampaui. Ini sebenarnya belum mencapai batas kegagalan bahan bakarnya, tapi ini kan seperti biasa kalau dari sudut pandang safety kan selalu marginnya kan diberikan lebih batas. Nah, itu kan realnya titik lalai bahan bakar misalnya 2.200 gitu kan. Tapi kan nggak pernah operasi reaktor mengatakan ini 2.200 kan gitu, itu mesti harus lebih rendah dari 2.200 kan gitu. Ini juga demikian ya. Jadi titik anunya itu lebih tinggi dari ini, tapi ini untuk alasan safety nggak boleh sampai itu. Karena apa? Karena sebenarnya nanti ini kita bisa mendapatkan nilai rata-rata itu kan, burn up ini kan average gitu kan. Kita dapatkan nilai rata-ratanya, tapi ketika ini kan burn up rata-rata semua field assembly di satu region. Ya, nilai rata-ratanya kita tahu, misalnya katakanlah 45 atau 50 gitu. Tapi kalau kita lihat per individu, nah ini kan nanti kan ada semacam distribusinya, ada yang lebih, namanya juga rata-rata ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, gitu. Nah, karena apa? Karena posisi field assembly di teras itu berbeda, dia akan dikenai oleh flux atau fluensi yang berbeda juga. Jadi setiap field assembly meskipun sama-sama satu region, ya dia per individu itu nilainya beda-beda. Cuma rata-rata nanti kita dapatkan nilainya yang ini, ya seperti itu. Oke, ini contoh ya, reaktor dengan equilibrium reload cycle. Ini artinya sudah proses penggantian bahan bakarnya ini sudah berulang, kemudian nyaris sama ya, tidak ada perbedaan antara siklus berikut, antara yang sekarang dengan yang berikutnya. Saya kira kayak gitu. Jadi ini contohnya PWR-nya ada 156 field assembly ya. Ini kan sudah siklusnya udah panjang ya, dinyatakan N gitu kan, N+1, N+2 ini kan melanjutkan ini gitu kan. Ini kalau di awal-awal kan biasanya masih belum steady gitu ya. Begitu ini panjang ke sana, siklus ke N ya. Regionnya ini ke bawah ini kan dinyatakan dengan region ke M gitu kan. M+1, M+2, M+3. Jadi secara umum kira-kira nanti seperti yang saya katakan tadi, kira-kira di sini kan kita mempunyai 3 region ya dalam satu siklus ya. Ini region M, M+1, M+2 yang digunakan ya. Kemudian nanti di siklus berikutnya itu N+1, berarti yang M ini dikeluarkan, ini keluar, ini masih tetap, M+1 tetap, M+2 masih tetap, nah M+3 ini berarti nambah. Ya, dimasukkan yang baru. Gitu. N+2, siklus N+2, ya berarti yang ini sekarang keluar gitu kan, ini keluar. Ya. Ini masih tetap, ini kemudian nambah field assembly baru sebesar 52. Nah, demikian seterusnya. Jadi ini sudah equilibrium ya, sudah setimbang seperti ini. Jadi seperti saya katakan tadi juga ya, di sini kita melihat bahwa masing-masing ini field assembly itu nanti akan berada di reaktor sepanjang 3 siklus. Ya. Jadi 3 siklus iradiasi di setiap region, di mana dalam reaktor tersebut ada 3 region. Ya. Kita gunakan 3 region, bahan bakarnya akan berada di reaktor
selama 3 siklus. Nanti kita bisa melihat hitung-hitungannya yang ini. Oke, yang ditanyakan Susu yang ini atau yang lain atau yang ini? Ya, yang sebelumnya itu Pak, yang apa namanya? Yang regionnya setimbang. Nah, saya masih bingung waktu itu masih setimbang itu apa? Tadi udah dijelasin Pak Alex. Ya. Okay. Artinya keluar satu region, masuk satu region lagi itu artinya. Nggak ada yang misalnya satu itu ya. Nggak, ya. Jadi ini udah. Ini anggap anggap 156 ya, ini kan habis dibagi 3 tuh ini. Iya. Nah, kalau 157 kan masih sisa 1 itu. Nah, 1 itu nanti harus dapatnya dari mana gitu kan nanti. Nanti bisa diambil dari siklus yang sebelumnya gitu. Ya, ada reinsert lagi. Tapi yang ini kira-kira nanti akan apa namanya? Akan berulang-ulang seperti ini ya. Ya, mungkin yang satunya nanti akan diambil dari M minus berapa kayak gitu, nanti akan diambil lagi. Oke, baik Pak. Dan ini kayaknya juga ini, kalau yang ini ada pernah ngitung ini enggak? Ini 156 apa 157? Nggak pernah sih Pak kalau gituin Pak. Oke. Biasanya kalau yang genap yang ganjil itu ya 157 itu nanti yang satu fuel pen yang di reinsert itu biasa ditaruh di bagian tengah gitu. Bagian. Nah, yang ini yang apa 3 region yang lain itu yang kemudian di shuffle di apa namanya di daerah-daerah yang lainnya ini ya. Tapi yang tengah ini biasanya di reinsert, jadi selalu ditaruh di tengah. Oke. Nah, ini berikutnya ini discharge burn up rata-rata region itu akan sama dengan banyaknya region dikalikan dengan burn up siklus ya. Ini kan apa namanya? Mudah difahami gitu ya. Kalau kita punya burn up satu siklusnya kira-kira misalnya ya 10 GWD per ton gitu kan. Kemudian apa namanya jumlahnya regionnya itu ada 3. Nah tadi kan saya mengatakan kalau regionnya ada 3 berarti kan bahan bakar berada di reaktor itu kan selama 3 siklus juga. Berarti kan ini burn up satu siklusnya ini harus kita kalikan dengan banyaknya regionnya gitu. Jadi ini nanti akan mendapatkan apa? Kita dapatkan discharge burn up rata-rata untuk satu region. Jadi gitu. Jadi kalau tadi 10.000 MWD per ton, ya berarti nanti discharge burn up-nya adalah rata-rata 30.000 MWD per ton. Ya, jadi 10.000 ini misalnya yang ini ya, berarti kan apa namanya yang ini ya. Jadi dijalankan pada operasi apa namanya siklus KN ini kan berarti nanti 10.000 ya atau 10 GWD ya, GWD per ton. Ya. Ini satu siklusnya. Kemudian yang di sini kan 10 lagi kan, 10.000 lagi, 10 GWD per ton. Ya. Yang di sini ini juga 10 lagi. Jadi begitu didischarge, dikeluarkan dari apa namanya, dikeluarkan dari reaktor ya totalnya kita menjadi punya 3 kali 10 gitu kan GWD per ton. Muncul. Kayak gitu. Jadi, totalnya dapat 30 GWD per ton ketika didischarge dikeluarkan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan menerapkan batas discharge burn up rata-rata region ya. Jadi discharge burn up-nya ini sama dengan banyaknya region kalikan burn up cycle ini harus lebih rendah daripada burn up maksimal. Ya, ini tadi kan kita mempunyai batasan ini. Jadi ini harus lebih rendah daripada burn up maksimal. Sehingga kita bisa menghitung berapa banyaknya regionnya, ya ini harus lebih rendah daripada
burn up maksimal dibagi dengan burn up cycle. Burn up cycle-nya dapatnya dari mana? Dari perkiraan ini toh. Nah, ini. Ya, jadi dari perencanaan tadi yang di awal itu ya, kita bisa memperkirakan panjang siklusnya itu berapa, itu kan mulai dari sini kan. Nah, dari sini kemudian diperkirakan oke lah kita menetapkan panjang siklusnya sekian hari, itu ya, katakanlah ini sudah 548 hari. Kemudian dari sini kita bisa menghitung burn up cycle-nya ketemunya sebesar ini. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Nah, kita menentukan ininya, banyaknya region-nya yang bisa digunakan. Dengan constraint, batasannya apa? Batasannya adalah burn up maksimumnya. Ya, ini berapa tadi? Misalnya 45 MWD per ton, GWD per ton, atau 50.000 MWD. Saya kadang mix ya antara yang pakai menggunakan ribuan dengan enggak gitu ya, tapi Anda harap maklum saja gitu ya. Kalau saya mengatakan 1000 itu berarti ininya adalah yang MWD gitu ya, tapi kalau tanpa 1000 berarti yang GWD per ton. Kadang kalau menyebut sering lebih mudah yang pakai ribu-ribu gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa menentukan ya, banyaknya region itu harus lebih rendah daripada ini, karena kalau enggak nanti discharge burn up-nya nanti ini melebihi dari burn up maksimum. Ya. Ya. Jadi ini misalnya untuk PWR ya, burn up maksimalnya adalah 48 GWD per ton. Ya. Kemudian burn up cycle-nya ini 16 GWD per ton. Ini contohnya ya. Tapi kalau misalnya Anda mau coba menggunakan angka-angka seperti ini ya bisa aja ya. Ini kan 18.000 ya, 18,7 GWD per ton. Oke. Kita anggap misalnya di sini 16 itu ya burn up cycle-nya. Ya, dapatnya 16 GWD per ton. Nah, jadi berapa banyaknya region maksimum? Ya, 48 per 16. Ya, kita dapatkan 3. Ini memang sengaja dibuat seperti ini sih biar angkanya cantik gitu kan. Pas angka 3. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini bermain di sini kan, bermain di siklus setimbang gitu. Berapa banyaknya fuel assembly untuk masing-masing ininya, bahan bakar baru yang perlu dimasukkan ya untuk siklus yang setimbang. Ya, berarti sama aja dengan banyaknya fuel assembly total di teras dibagi dengan banyaknya region. Lalu 156 dibagi 3 ya ketemunya 52. Nah, makanya kan di sini munculnya 52 gitu ya. 52 keluar yang lama ditambah dengan 52 fuel assembly yang baru masuk ke dalam reaktor. Ya. Gitu. Oke. Nah setelah itu, ini bagaimana kalau regionnya ini bukan bilangan bulat, gitu kan? Nah, misalnya ini kan panjang siklusnya 589 hari, capacity factor-nya 91%, ya maka burn up siklusnya ini 20,34 GWD per ton. Ya. Jadi banyaknya region maksimum ini akan kita dapatkan 48 dibagi dengan 20,34, ketemunya 2,36. Ini pecahan nih, nggak pas 3 gitu kan. Nah kalau yang seperti ini, artinya akan ada sebagian fuel assembly itu yang dibakar selama 2 siklus, ini ya, jadi dibatasi hanya 2 siklus saja. Tapi sebagian lagi ini dibakar selama 3 siklus. Ini yang 0,36-nya ini dari sini 0,36 ini masih bisa diteruskan sampai dengan 3 siklus. Jadi belum tercapai belum tercapai batas burn up maksimumnya. Nah, kalau yang ini yang sebagian besar itu yang 2 siklus ini kalau diteruskan sampai 3 siklus burn up maksimumnya nanti tercapai akan terlewati seperti itu. Ini di split
Jadi 2, ada yang 2 siklus, ada yang 3 siklus. Nah, yang baru ini berarti 156 dibagi ini ya, 2,36 ketemunya 66,1. Ini kalau dianukan, dibulatkan ke atas ya, nah, kita dapatkan 67. Nah, ini berarti kita bagi atau kita split ya, kita split menjadi 2 batch itu kan. Nah, nanti ada batch A, ada batch B. Nah, yang dibakar menjadi 3 siklus ya, dengan 3 siklus ya berarti ini 156 dikurangi 2 kali 67 ya, ini ada 22 ya. Kemudian yang dibakar sepanjang 2 siklus ya, ini 67 dikurangi 22 ya, jadi kita dapatkan apa namanya 45 ya. Makanya ini pembagiannya hanya seperti ini ya, ini regionnya, region M, M+1, M+2, M+3, M+4 dan seterusnya ya, dan di masing-masing region ini kita split menjadi 2 batch ya, batch A dan batch B ya, seperti itu. Yang A ini tadi apa namanya, ini yang 2 siklus ya, yang B itu yang 3 siklus. Mungkin yang kita lihat yang M+2 ya, kayaknya ini sudah kelihatan, kalau yang M+1 ini belum kelihatan ya. Nah, M+2 yang batch A, nah ini kan 2 siklus kan, ini ada 45, terus berada di dalam apa namanya, di dalam reaktornya ini sepanjang 2 siklus saja ya. Kemudian kalau yang B ini ada 22 ya, berada di dalam reaktornya ini sepanjang 3 siklus ya, seperti itu. Nanti di apa namanya, di siklus M+3-nya ini sama gitu kan, di siklus di apa namanya, ini tadi kita melihat kalau kita lihat siklus yang ini ya, sorry ya, N+1 ya, berarti ini isinya ada campuran gitu kan, campuran dari region M+1, region M+2 dan region M+3. Oke, jadi ini ada 3 region ya. Ini M+1 tapi yang B ya. Terus kemudian yang ini M+2 dan M+3. Ini di N+1, siklus N+1. Nah, di siklus N+2 ya, ini sekarang yang ini keluar ya. Yang M+1B dan M+2B 2A ini keluar. Oke. Ini keluar. Ini kan lihat ini jadi 0. Yang ini masih dipertahankan ya. Ini masih bertahan karena jalan ke mana, ke siklus yang kedua ya, 40 ini juga demikian. Nah, yang baru apa? Yang baru adalah yang ini ya, M+4A dan M+4B ini baru. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat apa namanya, berapa jumlahnya region di dalam satu siklus itu tetap 3. Ya, ini region M apa namanya, M+2, ini region M+3, ini region M+4. Ya, jadi tetap ada 3 region dalam satu reaktor pada satu siklus yang sama. Tapi kalau dilihat dari batch-nya, itu ada yang 2 siklus di dalam reaktor, ada yang sepanjang 3 siklus di dalam satu reaktor. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan yang ini? Oke ya. Belum ada sih Pak, udah jelas kok. Nah, ini pada prakteknya ini sering digunakan simetri 1/4 teras ya, sehingga region dan batch ini harus kelipatan dari 4. Nah, biasanya kan memang kalau kita melakukan ini dibuat simetri gitu ya. Ini simetri 1/4. Dan kadang bisa juga dibuat simetri 1/8 ya, ke sana.
bisa seperti ini lebih lagi ya, yang dipertimbangkan adalah apa namanya yang seperdelapan ini ya. Jadi hanya apa namanya hanya fuel assembly yang masuk ke dalam katakanlah oktan yang atas ini ya. Tapi kalau misalnya simetrinya adalah 1/4 teras ya berarti kita mempertimbangkan anunya ya kuadran ini. Nah, kita anukan. Nah, yang lainnya bagaimana ya? Yang lainnya seperti simetri sama pencerminan aja gitu kan. Oh, ini biru ya. Nah, gini. Ya. Jadi misalnya nanti mau di posisi ini misalnya, Anda perhatikan ini ya. Posisi ini nanti kan juga akan sama dengan posisi yang ini. Ya, ini udah simetri ini ya. 4, ini 4 gitu kan. Nah, gitu. Ini juga demikian, yang lain juga demikian. Ya. Nah, yang ini nanti seperti apa namanya simetri juga dengan yang bawah kan. Ini 6 dengan 6, ini 4 dengan 4 ini, ya seperti itu. Ini simetri 1/4. Nah, nanti ketika apa namanya melakukan shuffling ya, misalnya, berarti yang ini, misalkan ya, yang ini kemudian nanti akan dipindah ke sini. Ya. Nah, ini juga akan mengikuti. Yang ini nanti akan juga dipindah ke sini. Ya. Nah, yang ini nanti akan dipindah ke sini. Ini dipindah ke sana. Ya. Seperti itu. Jadi apa namanya proses penggantian bahan bakarnya, kemudian ini shufflingnya ya, digesernya ya. Kalau diganti misalnya katalah yang bagian ini dikeluarkan out, ya berarti yang ini juga demikian. Posisi ini nanti out juga keluar ya. Ini berarti yang ini tuh, ini keluar ya. Ini juga keluar. Keluar. Kemudian yang ini kan kosong. Gitu kan? Ini kosong diisi dari mana? Misalnya diisi dari sini gitu kan. Ini diisi ke sini. Ya, berarti ini juga akan mengisi ke sini. Ini ya. Ini mana nih? Ini ya, dari sini mengisi ke sini. Kemudian yang ini mengisi dari sini ke sini. Oke. Nah, karena ini mengisi ke sini, berarti yang ini kosong. Nah, nanti ini apa namanya bahan bakar barunya nanti masuk ke sini. Misalnya ya, ini bahan bakar baru, ini reshuffling, ya, yang ini out, ya, bahan bakar lama dikeluarkan. Nah, ini juga demikian, ini bahan bakar baru nanti masuk ke sini. Jadi proses ininya apa namanya simetri, ya, pengambilan bahan bakarnya, ya, pengeluaran bahan bakarnya, penambahan bakar baru, kemudian reshufflingnya ini dilakukan pada 1/4 simetri, ya, pada satu kuadran ini. Nah, yang 3 kuadran yang lain nanti mengikuti dengan apa namanya pola yang sama seperti di sini. Ya, makanya ini dikehendaki jumlah ininya simetrinya ini 1/4 teras ya, regionnya ini kelipatan dari 4. Ya, jadi apa namanya ukuran regionnya ini apa namanya ini 67 yang aktualnya ya, ini kira-kira mendekati 68 ya. Kemudian yang batch B-nya ini tadi kan ngitung ini ya, ini yang apa namanya yang B ya, ini batch B ya. Ini batch B, ini batch A. Ya. Nah, yang batch B-nya berapa ngitungnya? Basisnya ini sekarang bukan 67, tapi yang digunakan adalah 68. Ya, jadi ketemunya 21. Tapi ini kan mau dibuat kelipatan 1/4. Gitu kan. Jadi ini didekati dengan yang bisa dibagi dengan 4. Ya. Dapatnya 20. Ya, batch A-nya berarti sekarang jadi 68 dikurangi 20, ketemunya 48. Ya, jadi apa namanya? Ini masih bisa dibagi 4 juga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Saya yang di slide itu sampai mana ya? Sampai ini ya kayaknya ya? Atau sampai sini ya, yang di video? Kayak perhitungan satu, setelah ini Pak, satu itu doang. Ya, ini. Ini ya. Tapi ini ya belum terlalu banyak. Belum terlalu itu. Di video belum ya? Belum.
Oke, ini nanti bisa anukan juga sih dengan apa namanya dengan yang linear reactivity model, tapi ini gambaran secara karunya ya, gambaran secara lebih generalnya itu ya. Jadi ada siklus setimbang, distribusi dayanya seragam ya, jadi dengan burn up discharge yang tetap, kemudian pengkayaan bahan bakar baru dapat divariasikan agar bahan bakar mencapai burn up discharge, sepanjang siklusnya dapat bervariasi. Ya. Ini nanti kita bisa nanti pas pertemuan depan ya, kita akan lebih detail ke sini ya, ke linear reactivity model ya, seperti ini. Makanya ini tidak saya anukan sih di video karena nanti akan kita ulangi lagi yang ini. Ya. Apa namanya? Pada saat end of cycle, core average burn up-nya yaitu rata-rata burn up di semua fuel assembly di teras ketika end of cycle. Ini untuk teras satu region, ini burn up core-nya akan sama dengan burn up discharge ya, atau discharge burn up. Ini kan wajar ya kalau kita semua core-nya ini, semua terasnya ini diisi dengan satu region saja. Ya berarti kan apa namanya setelah dioperasikan selama satu siklus, ya semua bahan bakarnya dikeluarkan semua, itu kan. Ingat tadi pendekatannya kan bahan bakar berada di teras selama apa namanya sejumlah region yang ada di reaktor. Ya, pendekatan secara umumnya kan seperti itu. Jadi kalau di reaktornya hanya ada satu region, ya berarti discharge burn up akan sama dengan ininya, atau core burn up-nya akan sama dengan discharge burn up. Jadi semua bahan bakar hanya akan berada di reaktor selama satu siklus. Setelah itu dikeluarkan semua, masukkan yang baru. Ya. Ini contohnya itu adalah reaktor KLT40S. Ya, yang di yang di floating itu, yang di PLTN terapung. Ya, ini menggunakan satu region. Jadi semua masuk ya bareng-bareng gitu. Setelah itu baru kemudian diangkat keluar semua, ganti dengan yang baru. Meskipun ya tingkat pengkayaannya ada berbeda. Jadi ininya batch-nya itu beda. Tapi region-nya hanya satu. Ya. Nah, makanya yang di yang di FNPP itu, yang di PLTN terapung itu, mereka membawa sejumlah fuel assembly, jumlah fuel assembly-nya itu dibawa dari pabriknya ya, sejumlah untuk keperluan pengoperasian sampai dengan 3 atau 4 siklus. Nah, gitu. Ya, jadi bawa dari pabriknya ya. Kemudian ada satu yang loading ya. Kemudian ditarik menuju ke lokasi pengoperasiannya, kemudian di situ akan dioperasikan. Ya, nah dioperasikannya berapa lama? Itu antara 3 sampai dengan 4 tahun. Itu full gitu ya, satu region ya. Nah, setelah dioperasikan selama katakanlah 3 tahun itu ya, dikeluarkan semua ininya fuel assembly-nya, ditaruh ke spent fuel storage ya, yang basah itu, yang ada pendinginnya. Ya. Kemudian yang tadi bahan bakar baru yang disimpan di fuel storage itu masukkan semua, nah, gitu. Ya, jadi fresh semua. Nanti dioperasikan lagi sampai dengan 3 tahun lagi. Ya, sudah 3 tahun berarti ini dikeluarkan lagi semua. Seluruh fuel assembly dikeluarkan, ditaruh ke spent fuel storage. Kemudian ininya lagi yang bahan bakar baru diambil lagi dari penyimpanannya, masukkan lagi ke reaktor, dioperasikan lagi 3 tahun lagi gitu ya, sampai dengan 4 siklus gitu. Ini kan sudah 4 siklus, sudah nih nggak ada bahan bakar lagi yang tersisa ini, yang di tempat penyimpanan bahan bakarnya. Ya sudah, ini kapalnya ditarik lagi karena kapalnya itu kan tidak punya sistem propulsi ya, tidak punya penggerak sendiri, jadi harus ditarik oleh
tugboat itu ya, kapal-kapal kecil itu. Ya, jadi ditarik lagi menuju ke ke pabriknya, di bahan bakar bekasnya itu kemudian dipindahkan, kemudian diisikan lagi bahan bakar baru ke tempat penyimpanan yang di ininya juga di bahan bakar di teras reaktornya juga diisi dengan bahan bakar baru, kemudian nanti ditarik lagi menuju ke lokasi ininya, lokasi pengoperasiannya. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Jadi discharge burn up core-nya ini pasti sama dengan discharge burn up-nya, ya, karena satu siklus langsung dikeluarkan. Nah, ini untuk untuk teras dengan 2 region, ya, kita mendapatkan Kita mendapatkan burn up core-nya yang di satu terasnya, ya. Ini akan sama dengan discharge burn up per 2,5 kali ditambah dengan discharge burn up kali setengah, ya, jadi totalnya akan sama dengan 3/4 discharge burn up. Ya, ini beda ya, kalau untuk satu region kita dapatkan burn up core-nya akan sama dengan discharge burn up-nya. Tapi kalau menggunakan 2 region kita dapatkan 3/4 discharge burn up. Ya. Mungkin ada yang bisa menjawab ini mengapa muncul perhitungan seperti ini? Yang ini setengah discharge burn up kalikan setengah, yang ini discharge burn up kalikan setengah. Ekivalen gitu Pak, soalnya kan dia per regionnya itu, kan ada 2 region, artinya 1/2 itu dari region yang 1/2 lagi dari region satunya gitu. Oke. Terus berarti misalnya nih dari yang region yang 1 ini 1 dari region 2 ya. Terus angkanya ini mengapa tidak mengapa yang ini discharge burn up dibagi 2, yang ini discharge burn up saja? Itu dibagi 2 ya? Karena saya tidak perhatikan. Ya itu dibagi 2 ya? Dibagi 2 lagi, bentar. Ya kalau tidak bagi 2 ini sama dengan discharge burn up kan? Iya, sudah. Setengah tambah setengah kan? Ya. Mengapa seperti itu? Oke, ada yang mau menjawab? Saya nggak tahu, saya lupa di video saya udah bilang itu atau bukan, atau belum. Ya mungkin karena ada yang tetap di teras Pak. Gimana? Ya jadi ada yang kan kalau yang tadi yang satu region doang itu kan semuanya langsung dikeluarin kan setelah habis cycle-nya kan. Nah yang ini tuh ada yang sekali langsung dikeluarin, ada yang dia tetap di teras, jadi untuk 2 kali siklus, ada yang 1 siklus dan 2 kali siklus. Makanya dibagi 2. Itu yang mana? Kayaknya sih yang 2 siklus yang dibagi 2 Pak harusnya. Oke, pengertian yang ini apa sih, yang discharge burn up itu apa? Burn up siklus yang dikali region itu ya, banyak region. Ya, pengertian discharge burn up-nya ini. Pengertiannya apa? Burn up di akhir siklus. Ya. Burn up di akhir. Burn up total di akhir siklus ya. Burn up. Apa itu burn up total? Kok burn up total? Ya, burn up apa ya? Ya dia kan pakai region ya. Burn up itunya di akhir siklus gitu. Ketika region tersebut dikeluarkan dari teras. Dari teras ya. Discharge ini kan jangan lupa ini ada discharge ya. Discharge itu berarti dikeluarkan. Jadi burn up yang dicapai oleh, kalau kita berbicara tentang kata ini region 2 ya. Ini berarti pada region 2 tersebut ini burn up-nya ketika
pada akhir siklus tentunya, pada siklus ketika dia kemudian dikeluarkan dari reaktor. Ya. Nah, karena ini kita punya 2 region tadi ya, tapi kan anggap ini reaktornya seperti ini ya. Nah, ini region 1, region 2 misalnya. Oke. Ini biar gampang aja kayak gini. Ya. Setelah satu siklus kan berarti nanti akan ada yang dikeluarkan itu kan. Anggap ini keluar gitu kan. Ini keluar. Terus masuk lagi yang baru. Ya. Ini nomornya masih buat anggap aja sama ya biar konsisten dengan ininya. Masuk lagi yang baru. Jadi ini tadi di pada saat end of cycle setelah siklus ke tadi pakainya N atau M ya? N ya, ke N ya. Yang ini region ini keluar. Ya. Terus kemudian dimasukkan satu lagi. Gitu kan. Jadi ini BOC pada siklus ke N sampai dengan end of cycle siklus ke N. Ini kan berarti kita mengoperasikan ini loh, 1 dengan 2. Di end of cycle, pada saat end of cycle, ya, siklus ke N, yang ini keluar. Oke, diisi dengan yang baru. Jadi ini sekarang BOC pada siklus ke N plus 1. Kita punya apa? Kita punya region 1 ini yang baru ditambah dengan apa? Ditambah dengan region 2 dari siklus yang ke N. Ini kan fresh kan, ini baru. Ini tadi sudah berjalan satu siklus. Ya kan? Dari sini ke sini. Kan kayak gitu. Nah, kemudian setelah ini berlangsung beroperasi selama satu siklus, end of cycle ke N plus 1, apa yang terjadi? Berapa burn up-nya yang di sini? Ya, burn up-nya di sini akan sama dengan sepanjang ini kan, sepanjang burn up satu siklusnya. Yang ini, yang 2, berapa burn up-nya? Burn up-nya akan sama dengan 2 kali burn up siklus, karena dia sudah berada di dalam reaktor selama 2 siklus, ini kan, siklus ke N dan siklus ke N plus 1. Yang ini baru satu siklus, yaitu siklus ke N plus 1 saja. Oke. Nah, karena di sini ada 2 region, maka yang 2 ini harus keluar pada siklus yang kedua. Oke. Artinya, ya, ini burn up siklusnya si nomor 2 ini, ya, burn up-nya si nomor 2 ini, yang region 2 ini akan sama dengan discharge burn up. Ya. Dan ini nilainya akan sama dengan 2 kali burn up. Kok muncul ini? 2 kali burn up cycle. Nilainya seperti itu karena dia sudah dua siklus di dalam ini. Ya, jadi ketika keluar ini nilainya adalah sama dengan discharge burn up. Nah, yang ini, yang 1 ini, yang region 1, berapa besarnya burn up pada saat akhir siklus? Ya, besarnya akan sama dengan burn up cycle karena dia masih satu siklus gitu kan. Oh, ini kok jadi kacau nih. Yang ini akan sama dengan burn up cycle. Yang ini 2 kali burn up cycle dan ini sama dengan discharge burn up. Jadi kalau burn up cycle, ya, BU, karena BU discharge ini 2 kali BU cycle, ya, dengan demikian BU cycle ini akan sama dengan setengah dari BU discharge, gitu kan? Nah, ini mengapa di sini muncul, di sini ada discharge burn up dibagi dengan 2, karena ini untuk yang region 1 dia baru berada di dalam teras selama satu siklus. Yang region 2 ini sudah berada di dalam teras selama 2 siklus. Jadi ini akan sama dengan 2 kali burn up cycle atau sama dengan 1 kali discharge burn up. Ya, ini makanya kita dapatkan seperti ini, ya.
kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan 3/4 burn-up discharge. Ini sudah dalam kondisi setimbang, ini nanti akan seperti itu, gitu kan? Ini keluar, nanti akan masuk lagi yang baru, ya. Nah, dioperasikan lagi satu siklus ke depan, ya berarti sekarang yang ini sekarang berarti usianya apa namanya burn up-nya itu berarti menjadi 2 kali burn up cycle, ya, atau sama dengan discharge burn up karena ini nanti akan dikeluarkan. Ya. Nah, yang ini masih tetap di situ. Pada saat akhir siklus dia akan burn up-nya akan sama dengan burn up cycle. Kayak gitu, ya. Nah, jadi ini kita dapatkan di pada apa namanya end of cycle, ya kita dapatkan nilai rata-rata burn up terasnya sama dengan 3/4 burn up discharge. Nah, jadi di sini kita dapatkan teras dengan 2 region ini punya burn up teras rata-rata 25% lebih rendah dibandingkan dengan teras 1 region pada end of cycle. Ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini nanti kita dapat menggunakan apa? Kita dapat menggunakan pengkayaan bahan bakar baru yang lebih rendah. Ya, jadi yang kita masukkan ini nanti tingkat pengkayaannya bisa lebih rendah daripada kalau kita menggunakan satu region, nah, gitu. Ya, jadi setelah lama operasinya itu sama, ya, tapi ininya bahan bakar yang digunakan ini menggunakan tingkat pengkayaan yang lebih rendah. Nah, sekarang kita bisa dari persamaan ini nanti sebenarnya kita bisa menyusun rumusan umum, ya. Jadi kalau kita mempunyai reaktor dengan region jumlah n, ya, di banyaknya region itu n, maka burn up core-nya itu akan sama dengan n plus 1 dibagi dengan 2n kalikan discharge burn up. Oke, nanti ini lebih detailnya lagi nanti di ini, ya, di pertemuan minggu depan, ya, kita membahas yang ini, yang linear reactivity model, ya, dari ini nanti kita akan melihat efeknya bagaimana, ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini nanti ada hitung-hitungannya, ya, kalau yang setelah UTS ini. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kita bisa akhiri sampai di sini, ya. Materinya sama seperti yang di video. Oke, ya. Lanjutannya kita bahas di video selanjutnya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sudah jelas. Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri sampai di sini, ya. Kita jumpa lagi hari Selasa depan, ya, dengan materi itu apa? LRM, linear reactivity model. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, ya, belum sore, ya, sekarang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih banyak, Pak Alex. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. puasa, Pak. Sama. Pak Alek, bentar Pak. Tadi saya belum QR deh di awal. Ada QR nggak, Pak? Iya, ada sih. Apa? Ada nggak sih? Nah, saya share QR-nya. Nah. Oke. Sudah muncul? Oh, udah, Pak. Bentar, Pak. Aduh, kok. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup, ya.